Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hansa, NPM 2240701119, Pembel 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyerapan nutrisi, yaitu eh, proses penyerapan karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Yang pertama yaitu penyerapan karbohidrat. Jadi, eh, ketika manusia mau makan makanan yang mengandung pati, di mana pati tersebut terdiri dari dua polimer glukosa, yaitu amilosa dan amilopektin, di mana amilosa itu merupakan rantai linier glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik bonus, dan amilopektin merupakan rantai glukosa linier dengan titik cabang yang membentuk seperti pohon-pohon. Eh, Kemudian molekul glukosa di dalam amilopektin ini dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4, dan sedangkan titik cabangnya dihubungkan oleh alfa 1,6. Kemudian yang ketika tadi makanan masuk di mulut, kemudian di mulut tersebut pati dipecah baik secara fisik, yaitu eh, oleh gigi melalui proses pengenyahan, dan secara kimia yaitu oleh enzim dalam kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim alfa amilase atau yang disebut juga pitialin. Nah, alfa amilase tersebut menghidrolisis ikatan alfa 1,4 pada molekul pati dan memecahnya menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti maltosa dan dextrin. Nah, kemudian setelah proses di mulut, makanan akan melewati esofagus dan akan dikirim ke lambung. Nah, pati yang hanya terhidrolisis sebagian oleh alfa amilase di mulut, kemudian memasuki lambung yang memiliki sifatnya asam, yaitu pH-nya rendah, kemudian yang menyebabkan alfa amilase itu non-aktif, sehingga pencernaan pati tidak bisa terjadi di lambung. Jadi di lambung itu hanya akan mencampur kandungan makanan melalui gerakan peristaltik. Kemudian makanan di lambung akan dilanjutkan yaitu ke usus halus. Nah, di usus halus ini merupakan tempat sebagian besar pencernaan pati terjadi. Jadi, pati yang terhidrolisis sebagian tersebut akan mencapai usus halus dalam bentuk oligosakarida. Nah, kemudian eh, pankreas akan mengeluarkan enzim alfa amilase pankreas ke dalam usus kecil tadi. Jadi, alfa amilase pankreas ini memiliki tugas yaitu untuk melanjutkan hidrolisis ikatan alfa 1,4 pada pati tadi agar menjadi eh, pecahan em, pecahan pecahan lebih lanjut yang nantinya menjadi dalam bentuk disakarida seperti maltosa dan oligosakarida. Kemudian di enterosit, yaitu di sel usus halus tersebut, eh, memiliki enzim yang disebut Bruce border yang memiliki bentuk seperti sikat. Nah, Brooks Boulder ini memiliki peran dalam pencernaan pati, yaitu seperti mengubah maltase untuk menghidrolisis maltosa menjadi dua dua molekul glukosa, dan isomaltase menghidrolisis ikatan alfa 1,6 pada molekul-molekul pati agar menjadi lebih kecil, yaitu termasuk juga isomaltosa. Kemudian glukoamilase menghidrolisis ikatan alfa 1,4 dan alfa 1,6 oligosakarida sehingga menghasilkan glukosa. Nah, glukosa yang dihasilkan dari pencernaan pati tersebut diserap oleh enterosit melalui mekanisme transport aktif.
atau menggunakan ATP. Nah, transport glukosa ke dalam enterosit eh, itu terjadi melalui transporter khusus, yaitu SGLT1, yaitu sodium glukosa link transporter 1. Nah, SGLT1 ini menggunakan gradien ion, yaitu natrium, untuk mengangkut glukosa ke dalam sel. Nah, natrium masuk bersama glukosa ke dalam enterosit. Nah, natrium yang masuk ke dalam glukosa tersebut kemudian akan dipompa keluar dari enterosit eh, ke dalam darah melalui pompa natrium kalium ATPase, yang tugasnya itu untuk menjaga keseimbangan ion dan gradien elektrokimia. Nah, setelah masuk ke enterosit, kemudian glukosa akan dilepaskan ke aliran darah, yaitu menggunakan transporter GLUT2, yaitu glukosa transporter 2. Nah, glukosa yang masuk ke dalam darah akan dibawa oleh sistem peredaran darah ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Eh, Selanjutnya itu ketika kelebihan glukosa, maka akan disimpan ke dalam hati, disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Nah, eh, sel otot selain menggunakan glukosa juga akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Sel otot juga menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, persediaan glukosa darah rendah, maka hati akan mengubah sebagian glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkannya ke dalam aliran darah atau glukogen. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke proses penyerapan kedua, yaitu proses penyerapan protein. Jadi, eh, pencernaan protein dimulai di mulut dengan pengunyahan mekanis. Tetapi enzim di mulut tidak terlibat langsung dalam pemecahan protein. Kemudian setelah masuk ke dalam mulut, protein akan dilanjut ke lambung. Nah, di lambung ini protein mengalami pencernaan secara kimiawi. Nah, jadi sel parietal di dinding lambung akan mengeluarkan asam klorida atau HCl yang dapat menurunkan pH lambung menjadi sangat asam. Nah, kemudian HCl ini mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Nah, yang merupakan eh, enzim aktif yang memecah ikatan eh, peptida dalam protein menjadi polipeptida yang lebih kecil. Kemudian setelah di lambung akan dilanjut yaitu di usus halus. Nah, polipeptida yang dihasilkan di lambung masuk ke dalam duodenum, bagian pertama usus halus. Nah, di sini enzim pankreas seperti tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase disekresikan dalam bentuk tidak aktif dan yang kemudian diaktifkan di lumen usus. Nah, tripsinogen akan diubah menjadi tripsin oleh enzim enterokinase yang nantinya kemudian akan mengaktifkan enzim-enzim lainnya. Enzim-enzim ini memecah polipeptida menjadi peptida yang lebih kecil dan asam amino bebas. Nah, pencernaan di permukaan sel usus yaitu enzim peptidase pada permukaan sel-sel mukosa usus lebih lanjut memecah peptida menjadi asam amino bebas, dipeptida dan tripeptida. Jadi asam amino bebas, dipeptida dan tripeptida diserap oleh enterosit melalui transport aktif yang memerlukan ATP. Nah, asam amino dan peptida memasuki sel melalui transport spesifik yang menggunakan ion natrium sebagai penggerak dan transport aktif sekundernya. Nah, transporter natrium glukosa atau SGLT1 pada membran apikal enterosit
menggerakkan si natrium ini untuk masuk ke dalam sel bersama glukosa. Nah, gradien natrium dipertahankan oleh pompa natrium kalium ATPase yang kemudian mengeluarkan natrium ke dari sel ke ruang interstisial. Nah, dan memompa kalium untuk ke dalam sel. Nah, eh, kalium akan diabsorpsi pasif di usus halus dan usus besar mengikuti gradien konsentrasi. Kemudian setelah di dalam sel, dipeptida dan tripeptida dipecah lebih lanjut menjadi asam amino oleh enzim peptidase intraseluler. Kemudian asam amino bebas ini kemudian masuk ke eh, darah yang menuju hati melalui difusi terfasilitasi atau transport aktif. Nah, dari sini mereka dibawa ke hati dan jaringan lain di tubuh untuk digunakan dalam sintesis protein dan fungsi lainnya. Selanjutnya yaitu penyerapan lemak. Jadi pencernaan lemak itu dimulai di mulut dengan bantuan lipase lingual. Kemudian proses mengunyah juga membantu memecah lipid. Nah, kemudian setelah di mulut, kemudian lipid akan masuk ke dalam esofagus, kemudian ke lambung. Nah, lipid yang dicerna sebagian bergerak ke lambung dan diproses lebih lanjut oleh lipase lambung. Nah, lemak yang dipecah menjadi potongan-potongan trigliserida berpindah ke duodenum. Nah, eh, keasaman dari lambung merangsang usus kecil untuk memproduksi hormon kolesistokinin atau CCK dan sekretin. Kemudian CCK merangsang produksi dan sekresi empedu oleh enzim pankreas seperti pada gambar tersebut. Kemudian sekretin merangsang sekresi bikarbonat dari pankreas untuk meningkatkan pH menjadi sekitar 6,5 yang optimal untuk pencernaan lemak. Kemudian di sini terjadi emulsifikasi dan pemecahan lemak. Nah, lemak yang memasuki usus halus akan terkena garam empedu dan enzim lipase pankreas. Nah, garam empedu ini membantu emulsifikasi lipid, melapisi mereka, melapisi mereka dan memungkinkan lipase pankreas untuk memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Kemudian, hasil pemecahan lemak ini membentuk misel yang terdiri dari garam empedu, asam lemak, monogliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Nah, seperti di gambar, terlihat bahwa misel itu terdiri dari protein, trigliserida, kilomikron, dan monogliseril. Nah, misel memungkinkan asam lemak dan monogliserida ini untuk diserap melintasi membran apikal enterosit di jejunum. Nah, garam empedu tetap berada di lumen usus dan akan diserap kembali di ileum terminal melalui sirkulasi enterohepatik. Nah, asam lemak asam lemak dan monogliserida yang diserap di jejunum tersebut akan dikemas menjadi kilomikron seperti di gambar ini. Kemudian, kilomikron yang matang berikatan dengan membran basolateral dan diangkut ke sistem limfatik usus atau lakteal. Kemudian dari sistem limfatik tersebut, kilomikron masuk ke dalam sirkulasi umum untuk didistribusikan ke seluruh tubuh.
seperti ini. Jadi pada gambar ini merupakan ada bus border, kemudian monogliserida akan masuk ke dalam eh, enterosit, kemudian akan menjadi membentuk dengan kilomikron, dan kilomikron akan masuk ke sistem limfatik yang berupa selubung ini yang nantinya akan dikirim ke seluruh tubuh. Nah, pencernaan vitamin itu tergantung pada lemak. Jadi seperti vitamin A, D, E, dan K bergantung pada lemak untuk diserap di jejenum. Sedangkan vitamin B dan C itu lebih larut dalam air dan tidak bergantung pada pencernaan atau penyerapan lemak. Kemudian selanjutnya yaitu penyerapan kalsium. Jadi eh, penyerapan kalsium ini dibantu oleh vitamin D. Jadi em, dari makanan yaitu vitamin D bisa didapat eh, dari makanan seperti ikan berlemak, telur, susu. Kemudian bisa juga ketika kulit terkena sinar UV dari matahari, maka vitamin D3 atau kolekalsiferol itu diproduksi seperti pada gambar tersebut ada dari makanan dan eh, kulit yang terkena sinar UV. Kemudian kolekalsiferol atau vitamin D3 tadi diubah menjadi kalsifediol oleh enzim di hati. Nah, kemudian kalsifediol eh, akan diubah menjadi kalsitriol oleh enzim di ginjal. Nah, kalsitriol ini merupakan bentuk aktif vitamin D yang diperlukan untuk penyerapan kalsium. Nah, kalsium dari makanan mencapai usus kecil, kemudian masuk ke dalam sel-sel usus melalui transporter kalsium yang ada di membran apikal atau bagian usus yang menghadap ke lumen, seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian di dalam sel tersebut, kalsium akan mengikat protein yang bernama kalbidin untuk membantu menstabilkan kalsium dan mengangkatnya melintasi sitoplasma sel. Nah, kalsium kemudian dipompa keluar dari sel-sel usus tadi ke dalam aliran darah melalui pompa kalsium yang bergantung pada ATP di membran basolateral. Nah, kemudian setelah kalsium berhasil keluar dari sel-sel usus dan dapat masuk ke aliran darah, maka nantinya akan eh, dikirim ke seluruh tubuh yang membutuhkan kalsium. Nah, peran kalsitriol tadi yaitu untuk eh, meningkatkan transporter kalsium. Kemudian juga untuk dapat meningkatkan kalbidin. Kemudian juga dapat meningkatkan aktivitas pompa kalsium tadi di lumen usus. Nah, untuk rekomendasi asupan kalsium yaitu pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan yaitu sekitar 200 miligram per hari dan anak-anak dengan umur 1 hingga 8 tahun itu 700 hingga 1000 miligram per hari dan pada remaja 9 sampai 18 tahun itu dengan jumlah 1.300 miligram per hari dan dewasa yaitu dari umur 19 hingga 50 tahun itu 1000 miligram per hari dan lansia lebih dari umurnya 51 tahun itu dapat dengan jumlah 1000 hingga 1200 miligram per hari tergantung pada jenis kelamin dan usia. Kemudian selanjutnya yaitu penyerapan vitamin B12. Jadi vitamin terlibat yaitu lambung. Terdapat dua jenis sel utama yang relevan, yaitu sel utama yang memproduksi pepsinogen
dan sel parietal yang mengeluarkan asam klorida atau HCl, serta faktor intrinsik. Kemudian juga ada usus usus kecil yang terdiri dari tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ilium. Di dalam ilium terdapat reseptor untuk faktor intrinsik yang penting untuk penyerapan vitamin B12 ini. Kemudian juga ada kelenjar saliva untuk mengeluarkan haptokirin seperti pada gambar. Juga dikenal sebagai transkobalamin 1 yang membantu melindungi vitamin B12 ini di dalam perut. Jadi vitamin B12 yang dari makanan seperti daging merah, ikan, telur, kemudian memasuki lambung bersama dengan haptokorin yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva tadi. Kemudian di lambung, pepsinogen itu diubah menjadi pepsin oleh HCl dan sel parietal. Nah, eh, HCl ini membantu melepaskan vitamin B12 dari makanan. Nah, vitamin B12 kemudian berikatan dengan haptokorin untuk membentuk kompleks haptokorin B12. Seperti pada gambar, di lambung terjadi ikatan haptokorin dan B12. Kemudian dilanjut ke usus halus yaitu duodenum bagian usus halus pertama di mana pankreas itu mengeluarkan enzim protease yang memecah haptokorin untuk membebaskan vitamin B12. Nah, vitamin B12 yang bebas dari haptokorin ini kemudian akan berikatan dengan faktor intrinsik yang disekresikan oleh sel parietal di lambung. Kemudian di ileum, eh, kompleks faktor intrinsik B12 ini akan berikatan dengan reseptor faktor intrinsik di permukaan sel ileum. Nah, kompleks ini kemudian akan diinternalisasi ke dalam sel ileum melalui endositosis. Kemudian setelah diinternalisasi, vitamin B12 dilepaskan ke dalam plasma darah seperti pada gambar. Eh, Kemudian vitamin B12 ini akan berikatan dengan transkobalamin 2 yang membentuk kompleks TCB12. TC2B12 kemudian akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh yang membentukkan vitamin B12. Kemudian penyebab kekurangan vitamin B12 itu dapat terjadi karena anemia pernisiosa, yaitu penyakit autoimun di mana antibodi menyerang sel parietal atau faktor intrinsik yang sehingga dapat menghambat penyerapan vitamin B12 tadi yang sudah dijelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, ya Allah.